Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Guru. Apa kabar kalian semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes! Apakah hari ini kalian semangat? Semangat. Semuanya sudah sarapan? Sudah. Kita harus makan pagi biar sehat dan kuat dalam menerima pelajaran. Kita tidak alas-alas sedikit. Baiklah anak-anak, apakah hari ini kalian siap menerima pelajaran PAI? Ya. Apakah kalian semangat menerima pelajaran PAI? Semangat. Mana semangatmu? Mana semangatmu? Mana semangatmu? Tetap semangat. Oke anak-anak, untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya jikalau kita berdoa terlebih dahulu. Semoga dengan berdoa anak-anak dalam menerima pelajaran diberikan kemudahan oleh Allah dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Allahumma Amin. coba sekarang disiapkan untuk berdoanya. Salin, ayo. Siapa untuk berdoa mulai? Baiklah anak-anak, doa selesai. Sekarang mari kita menyanyi lagu Indonesia Raya. Dalam menyanyi Indonesia Raya ini anak-anak harus menyanyi dengan baik dan benar ya. Untuk apa anak-anak? Untuk menunjukkan rasa cinta tanah air kita pada nusa dan bangsa. Saya beri hitungan 1 sampai 3, 4 mulai ya. 1, berdiri dulu aja, berdiri. Ya, saya mulai lagi ya. Hitungan 1 sampai 3, 4 mulai. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanahku pada darahku. Di sana aku berdiri, Tuhan diriku. Indonesia
kalian beraneka ragam, kita tidak boleh saling menghina, kita harus selalu rukun karena Allah tidak membeda-bedakan derajat manusia, yang membedakan adalah ketakwaan. Untuk itu anak-anak, kalian harus menjadi anak yang soleh. Anak soleh adalah anak yang baik, yang selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, seperti yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Sekarang anak-anak saya tanya, apakah kalian semuanya termasuk anak soleh? Iya. Alhamdulillah. Apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan anak soleh? Ya. Anak soleh adalah anak yang baik dan berbakti kepada orang tua. Pinter sekali. Anak soleh adalah anak yang berbakti pada orang tua, selalu berbuat baik. Jadi anak soleh itu adalah anak yang baik, ya, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Sekarang anak-anak, pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang anak soleh, yaitu kalian lihat di layar LCD ini ya. Tujuan pembelajarannya yaitu menjelaskan makna salam dengan baik. 2. Membuat paparan mengenai salam yang baik. 3. Menjelaskan sikap senang menolong orang lain dengan baik. 4. Membuat paparan mengenai sikap senang menolong orang lain dengan baik. 5. Menjelaskan ciri-ciri munafik dengan baik. Anak-anak, sekarang guru tanya, kalau misalkan anak-anak ketemu dengan orang, apa yang kalian ucapkan? Salam. Salamnya bagaimana? Assalamualaikum. Memberikan salam pada orang lain itu hukumnya sunnah, dan yang menjawab salam hukumnya wajib. Jadi kalau misalkan anak-anak ketemu dengan temannya, terus temanmu memberikan salam, Assalamualaikum, anak-anak harus menjawab dengan jawaban Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab salam itu yang benar dengan bacaan yang panjang, ya. Kalau kita salamnya Assalamualaikum, jawabnya harus panjang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak, sekarang kita menuju ke materi nih. Dulu merupakan materi anak soleh. Dan ini materi tentang anak soleh, ya. Yang pertama, ciri-ciri dari anak soleh itu selalu berbuat baik. Di antaranya adalah salam. Kalau kemana-mana, anak-anak harus salam. Mau masuk ke rumahnya orang juga salam. Mau meninggalkan rumah juga salam. Ketemu bapak ibu guru juga salam. Terus selanjutnya, ini bagaimana seharusnya sikap kita ketika bertemu atau berpisah dengan orang lain. Kalau misalkan kalian mau berpisah dengan orang lain dan ketemu dengan orang lain, apa yang kalian ucapkan? Salam. Assalamualaikum. Terus jawabnya Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa kita perlu menyampaikan salam? Mengapa kita perlu menyampaikan salam? Coba kalian lihat. Mengapa kita perlu menyampaikan salam? Kalian bisa menjawab? Menyampaikan salam itu termasuk mendoakan orang lain. Karena salam artinya kita memberikan doa pada orang lain biar selamat. Jadi sangat perlu sekali. Maka jikalau kita diberi salam, kita harus menjawab dengan jawaban yang sama. Karena kita didoakan baik, kita juga
harus mendoakan kembali orang yang memberi salam kepada kita. Nah, sekarang nih Mbak Bunda. Dan bersungguh-sungguh dalam menjalankan ibadah. Maksudnya apa? Anak yang soleh itu adalah anak yang bersungguh-sungguh dalam menjalankan ibadah. Oke? Karena anak soleh akan menjadi apa cak? Cahaya bagi kehidupan orang tuanya. Yang mana doa-doa dari anak soleh itu pahalanya akan mengalir meskipun orang tuanya telah tiada. Jadi kalau orang tua itu, mohon maaf, kalau misalkan ada anak yang orang tuanya sudah meninggal, kalau kamu selalu mendoakan orang tuamu, ya, itu doa kamu itu akan pahalanya akan mengalir terus meskipun orang tua kamu sudah meninggal. Apakah kamu suka mengucap salam pada orang tua saat berpamitan pergi? Suka. Ya suka, baik, pintar. Mengucapkan salam termasuk amal soleh. Jadi kalau anak-anak selalu mengucapkan salam, dari anak-anak termasuk anak soleh. Ya? Tidak hanya itu, anak-anak juga harus suka menolong. Ya, di situ ada tulisannya, anak-anak harus suka menolong. Suka menolong juga termasuk amal soleh. Terus apa lagi anak-anak? Dalam ayat itu kalian lihat apa lagi? Yaitu anak soleh juga selalu jujur apa saja dalam berkata, dalam berbuat juga harus jujur. Tidak boleh munafik. Munafik itu apa? Nanti akan saya terangkan selanjutnya ya. Ini. Apakah kalau melihat dari yang saya tulis di sini ya, yang ada di layar LCD ini, apakah kalian termasuk anak soleh? Iya. Karena kalian sudah jujur, sudah mengucapkan salam. Kalian sering menolong orang lain? Iya. Alhamdulillah. Apakah kalian juga menghindari sifat munafik? Belum tahu ya, munafik itu apa? Belum tahu ya, nanti akan saya terangkan. Lanjut. Sekarang bawahnya. Ini pengertian salam anak-anak ya. Tidak kalian lihat. Salam itu artinya damai. Kalian lihat. Salam artinya apa? Damai. Salam juga berarti pernyataan hormat atau takbir atau ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini artinya apa anak-anak? Semoga keselamatan, kasih sayang, dan keberkahan Allah tercurah kepada kalian. Jadi nek wong mengucapkan salam berarti mendoakan kalian. Kalian harus menjawabnya dengan jawaban yang sama, oke? Terus jawabannya, oke? Nah ini salam diucapkan ketika bertemu. Nah, nek ketemu orang kalian harus mengucapkan salam. Salam diucapkan ketika tidak berpamitan atau berpisah. Salam diucapkan ketika masuk rumah. Oke. Salam diucapkan ketika tidak bertamu ke rumah orang lain. Salam diucapkan juga ketika memulai menelpon. Kalau kalian mulai menelpon, halo, kan halo, assalamualaikum, atau nggak usah bilang halo, langsung assalamualaikum, gitu ya. Orang yang mendengar ucapan salam hendaknya menjawab dengan ucapan yang serupa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jika mendengar ucapan salam, maka orang yang mendengar ucapan salam hukumnya apa? Wajib, harus dijawab. Jadi nek yuk misalkan salam pada anak-anak harus dijawab karena hukumnya wajib. Kalau nggak menjawab salam, dosa. Karena hukumnya apa? Wajib. Oke. Terus setelahnya. Lalu siapa yang lebih dahulu menyampaikan salam? Ayo siapa kira-kira? Siapa saja boleh mendahului menyampaikan salam.
siapa saja. Wong sing apik yang dahulu menyampaikan salam, disi-disian. Oke, dapat pahala. Menurut Rasulullah, orang yang memulai salam adalah orang yang paling utama. Jadi kita harus mendahului, mendahului. Salam berarti ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berarti penghormatan atau takbir. Salam juga berarti dahului. Ketika mengucapkan salam Assalamualaikum, di dalam benak kita juga berkata, saya menjaga keselamatanmu, maka kamu juga harus menjaga keselamatanmu. Nah, ya, terima kasih, selesai. Sekarang tugas dari kalian adalah pendalaman materi, yaitu dibagi menjadi 3 kelompok ini ya. Saya beri tugas, kalian nanti diskusi dengan kelompok masing-masing, terus nanti maju ke depan dibaca hasil kelompok kalian. Nah, sekarang di sini ada gambar ya anak-anak ya. Ini ada gambar, nanti kalian tulis gambar ini tentang apa. Nulisnya di belakangnya sini, dimusyawarahkan antar kelompoknya. Ditulis di belakangnya, di sini ya. Ya, silakan dimusyawarahkan dengan kelompoknya. Ya, silakan. Dimusyawarahkan dengan temannya.
Ada yang sudah? Saya sudah. Ya, baiklah. Teman-teman ada yang sudah. Coba sekarang maju dari kelompok 1 sini ya, untuk mempresentasikan ke depan. Yang dibaca di depan. Ini sadar, biar bisa sadar. Jadi ini baca ya. Gambar 1. Memberikan pertolongan pertama dengan memberikan obat aplikasi. Gambar 2. Memberikan bantuan kepada korban banjir dengan memberikan sembako. Gambar 3. Gotong royong dalam memberikan rumah kita harus menolong. Gambar 4. Ada anak yang sakit, memberikan pertolongan pertama dengan mengumpres. Gambar 5. Membantu menurunkan barang dari mobil. Gambar 6. Ada anak yang terjatuh, memberi pertolongan. Ya, tepuk tangan. Anak-anak, jadi begini ya, salam itu sangat penting. Karena apa anak-anak? Orang yang memberikan salam pada kita berarti mendoakan kita. Kita harus menjawabnya dengan jawaban yang sama, ya. Karena kita didoakan, maka kita juga harus kembali mendoakan orang yang memberi salam pada kita. Terus yang kedua, sebagai anak soleh, kalian harus selalu berbuat baik, suka menolong sesama, oke? Tentunya tolong menolong dalam hal kebaikan. Tolong menolong dalam hal kebaikan. Tidak boleh tolong menolong dalam hal buruk atau yang jahat. Oke? Terus yang ketiga, kita harus menghindari sifat munafik. Munafik itu apa anak-anak? Munafik itu jika berkata selalu bohong. Kalau dipercaya berkhianat. Kalau berjanji selalu mengingkari. Itu namanya munafik. Oke? Terus ada pertanyaan anak-anak? Ada pertanyaan? Gak ada ya? Nah sekarang anak-anak kalian yang tahu ya bahwa salam itu sangat penting dan harus kita laksanakan setiap saat jika ketemu orang, jika masuk rumah, jika meninggalkan rumah, karena itu merupakan salah satu ciri dari anak yang soleh. Dan yang kedua, anak soleh itu harus suka menolong. Yang ketiga, anak soleh harus selalu jujur, berkata jujur, berbuat jujur, ya. Tidak boleh menjadi anak yang munafik, karena munafik adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah dan kelak di akhirat akan mendapatkan dosa dan akan dimasukkan ke neraka yang paling dalam, paling bawah. Ya, nah, ya. Untuk pelajaran hari ini, siapa yang belum paham? Silakan bertanya. Yang belum paham, silakan tanya. Tidak ada yang bertanya? Tidak ada. Baiklah, untuk hari ini pelajaran kita tutup dengan doa. Asli ya. Disiapkan untuk Serlin. Siap, kita bantu doa mulai.
Dan untuk hari yang akan datang kita akan belajar PAI lagi, ya, meneruskan bab yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.